Saudara sekalian, tema hari ini adalah menikmati hari dalam berkat Tuhan. Menikmati hari dalam berkat Tuhan. Saudara sekalian, bagi beberapa orang atau sekelompok orang, bahwa ada hari-hari baik. Artinya kalau ada hari baik, berarti ada hari-hari yang sepertinya kurang baik atau bahkan tidak baik. Jadi bagi kelompok tertentu ternyata, sekali lagi saya katakan, ada yang disebut dengan hari baik dan juga hari yang kurang baik, bahkan tidak baik. Oleh sebab itu tidak sedikit ketika orang itu mau mengadakan acara khusus seperti hajatan atau semacam selamatan, resepsi, biasanya mereka akan mencari hari baik. Tidak sedikit juga yang tanya kepada orang-orang yang dianggap menurut mereka itu mumpuni atau yang dituakan, mereka tanya tentang hari baik, tentang hari yang tepat untuk mengadakan semacam selamatan, hajatan, atau resepsi, atau dalam bahasa Banyumas, orang biasanya menyebut barang gawe. Mereka akan cari yang namanya hari-hari baik. Tetapi saudara sekalian, bagi kita, ingat, bagi kita orang yang di dalam Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa setiap hari pada dasarnya adalah baik. Setiap hari pada hakikatnya adalah baik. Kenapa saya katakan demikian? Saya akan bacakan kitab suci yang terambil dari Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Di sini firman Tuhan jelas mengatakan selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap hari. Apa yang selalu baru? Yang selalu baru adalah rahmat Tuhan. Ya. Alkitab mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang setia, maka kasih dan setianya itu dialirkan dalam wujud rahmat. Rahmat bisa diterjemahkan belas kasih, rahmat kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari bisa diterjemahkan berkat, di sana juga diartikan anugerah, karunia. Saudara sekalian, jadi kita punya Tuhan yang setiap hari, setiap pagi itu mengalirkan berkatnya, mengalirkan anugerahnya, mengalirkan rahmatnya. Nah, kalau Tuhan mengalirkan itu setiap pagi, oleh karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, tapi juga Tuhan yang penuh dengan kesetiaannya. Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Nah, kesetiaan Tuhan itulah yang membuat dia tiap hari, tiap pagi mengalirkan berkatnya buat setiap kita. Nah, kalau dikatakan tiap pagi, artinya setiap hari itu bisa menjadi hari baik. Setiap hari itu bisa menjadi hari yang istimewa bagi setiap kita yang di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar setiap hari itu bisa menjadi hari baik sehingga kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan. Menikmati hari-hari yang kita lalui dalam berkat Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan? Nah, kita akan membaca dari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari kitab Ratapan dan dari kitab 1 Petrus, kita akan melihat bagaimana kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan. Bagaimana setiap hari boleh kita menikmati dan menikmati dalam anugerah, dalam rahmat, dan dalam berkat Tuhan. Yang jelas setiap pagi Tuhan siap mengalirkan rahmatnya, Tuhan siap mengalirkan berkatnya.
Dan bagian kita adalah bagaimana agar rahmat Tuhan, berkat Tuhan itu sampai kepada kita setiap hari. Ya. Bagaimana berkat dan rahmat Tuhan itu sampai kepada kita setiap hari. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10-12, di sana dikatakan, di dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik. Nah, saudara, kalau kita mau menikmati hidup dan mengalami hari-hari yang baik, ternyata ada syarat yang harus kita penuhi. Sehingga berkat Tuhan itu, rahmat Tuhan itu bisa kita nikmati setiap hari. Nah, paling tidak saudara sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana agar aliran rahmat, berkat Tuhan, berkat Allah yang baru itu bisa kita nikmati setiap hari. Paling tidak hari ini ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama saudara sekalian, bagaimana agar aliran rahmat berkat Allah yang baru itu selalu sampai kepada kita setiap hari. Yang pertama adalah mulailah hari bersama dengan Allah. Mulailah hari bersama dengan Tuhan. Artinya apa saudara sekalian? Ketika kita bangun pagi, ingat mulai hari itu, kita melek saudara, bangun pagi, mulailah panggil nama Tuhan. Sebut nama Tuhan, datang kepada Tuhan. Mulailah hari bersama dengan Allah. Sediakan waktu buat Tuhan. Di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Tapi kita juga bisa membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara apa? Kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Jadi saudara sekalian, mulailah hari bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab tadi dengan jelas mengatakan bahwa setiap pagi Tuhan mengalirkan yang namanya rahmat, yang namanya berkat. Bahkan di sana dikatakan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Jadi yang pertama, mulailah hari bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana agar setiap hari kita boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan? Yang kedua adalah di situ dikatakan ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi yang kedua adalah kalau kita mau menikmati hidup, kalau dalam bahasa Yunani tadi dalam 1 Petrus 3 ayat 10, di sana dikatakan siapa yang mau mencintai hidup. Hidup di sana memakai kata zoe, ya. Zoe artinya kehidupan Allah sendiri. Jadi dalam bahasa Yunani kata hidup memakai beberapa kata. Ada kata bio, ya. Bio, dari kata bio muncul biologi. Biologi dari kata bios dan logos. Bios artinya hidup, logos itu artinya adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup itu adalah biologi. Ya, tapi bios di sana lebih menunjuk kepada binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi makhluk hidup yang bersifat sementara. Makhluk hidup yang tidak dalam kekekalan. Tetapi Zoe itu memiliki arti yang berbeda. Zoe itu adalah berbicara mengenai kehidupan yang kekal. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang terus-menerus. Karena Zoe menunjuk kepada kehidupan Allah sendiri. Nah, di dalam ayat lain, makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah Zoe. Ya, akulah kehidupan. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan dan kita bisa menjalani kehidupan dalam berkat Tuhan? Tadi yang pertama, mulailah hari bersama dengan Allah, dan yang kedua adalah apa? Menjaga lidah dan bibir kita. Saudara sekalian, lidah itu nggak nampak, apalagi kalau kita bibir kita dirapatkan, lidah nggak kelihatan. Tetapi ingat, lidah itu punya kuasa yang begitu dahsyat. Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Luar biasa. Power of tongue. Artinya kuasa daripada lidah itu bisa membawa kehidupan, bisa juga membawa kematian. Oleh sebab itu firman Tuhan di sini, kalau kita mau menikmati hidup, Tuhan minta supaya kita apa? Jaga lidah kita terhadap yang jahat.
terhadap perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak pantas. Jaga lidah, apalagi perkataan-perkataan kutuk, perkataan caci maki. Saudara sekalian, jaga terhadap perkataan seperti itu. Apalagi sekarang ada undang-undang IT ya, informatika, teknologi IT, undang-undang IT. Saudara sekalian, itu bisa menjerat seseorang masuk tindak kriminal oleh karena perkataan. Oleh sebab itu, hal yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan? Jaga lidah dan bibir kita. Saudara sekalian, jadi lidah dan bibir ini kalau sudah menyatu, ya, itu akan bisa mengeluarkan berbagai macam perkataan. Kalau lidah tok dengan bibir yang rapat, kita nggak bisa mengeluarkan suara dengan baik. Mengeluarkan suaranya, tapi mengeluarkan perkataan dibutuhkan lidah yang, dibutuhkan bibir yang membuka. Oleh sebab itu di sini dikatakan supaya kita jaga lidah dan bibir terhadap apa? Ucapan yang jahat dan ucapan yang menipu. Saudara sekalian, banyak orang hanya karena ucapan harinya dilewati dalam penjara. Banyak karena ucapan hari-harinya dilewati dalam penderitaan. Oleh sebab itu yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan, dalam rahmat Tuhan? Jaga lidah dan bibir kita. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan? Yang ketiga adalah menjauhi kejahatan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 11a di sana dikatakan, 1 Petrus 3 ayat 11a. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ia harus menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Artinya apa? Kita harus menghindari sesuatu yang akhirnya kita bisa berbuat jahat. Ya. Kita harus menghindari tempat-tempat tertentu, saudara sekalian. Kalau kita tidak mau terlibat dalam kejahatan narkoba, ya kita harus jauh-jauh bergaul dari orang yang suka narkoba. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Jadi menjauhi kejahatan. Jangan mendekati sesuatu yang akhirnya kita berbuat jahat. Ya. Kalau kita tidak mau terlibat dalam kejahatan judi, ya jauhi tempat judi. Kalau kita mau tidak jatuh dalam dosa percabulan, persinahan, ya jauhi tempat-tempat yang membuat kita jatuh dalam dosa persinahan itu. Menjauhi, saudara. Ya. Salah satu doa atau kalimat dalam doa Bapa kami kan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Artinya ya janganlah kita mendekat sesuatu yang justru akhirnya kita berbuat jahat. Justru kita harus lepaskan, dijauhkan dari segala hal yang membuat akhirnya kita berbuat dosa. Jadi bagaimana kita menikmati hari dalam berkat Tuhan? Jauhi kejahatan. Jauhi sesuatu yang akhirnya membuat kita jatuh dalam kejahatan. Kalau di dalam Amsal 14 ayat 16 di sana dikatakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Jadi kalau kita menjauhi kejahatan itu namanya orang bijak, saudara sekalian. Berbeda dengan orang bodoh, malah mendekati sesuatu yang akhirnya bisa jatuh dalam dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 11b di sana dikatakan apa, saudara? Supaya kita melakukan yang baik. Melakukan yang baik. Saudara sekalian, Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita melakukan yang baik. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita berbuat baik. Tuhan menyelamatkan kita karena kasih karunia, karena anugerah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi ingat, iman yang sejati sebagai wujud bahwa kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, wujudnya apa? Perbuatan baik. Wujudnya apa? Melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Jadi saudara sekalian, meskipun perbuatan baik tidak membuat kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik, melakukan kebaikan itu sebagai wujud, sebagai bukti bahwa seseorang itu sudah diselamatkan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan baik itu seharusnya
menjadi pola hidup, menjadi gaya hidup dari setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi bagaimana agar kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan? Di situ dikatakan yang keempat adalah melakukan yang baik. Karena ketika Tuhan menyelamatkan kita memang tujuannya supaya kita melakukan pekerjaan baik, supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya akan bacakan di dalam Titus pasal 2 ayat 14 di sana dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bahkan di sini ditegaskan Tuhan bukan hanya berkehendak supaya kita melakukan yang baik, tapi ketika Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menguduskan kita dan menjadikan kita milik Tuhan adalah supaya kita rajin berbuat baik. Rajin artinya apa, saudara sekalian? Rajin artinya konsisten, ya, continue, terus-menerus melakukan apa? Kebaikan. Bukan berdasarkan mood, bukan kadang-kadang, saudara sekalian. Tapi kebaikan itu supaya menjadi pola hidup, menjadi gaya hidup bagi setiap orang yang sudah diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Itu yang keempat. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan? Di dalam ayat yang saya bacakan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang terakhir, ya, ayat yang ayat yang ke-11 di sana dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi yang kelima, bagaimana kita menikmati hari dalam berkat Tuhan adalah, di situ dikatakan, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mencari perdamaian, di situ dikatakan, ia harus. Saudara sekalian, kalau kata harus, ya, harus artinya ya tidak bisa ditawar-tawar. Mau tidak mau, kalau kita mau menikmati hari dalam berkat Tuhan, Tuhan rindu, Tuhan ingin kita harus mencari perdamaian. Ya. Jangan mencari permusuhan. Jangan mencari pertengkaran. Jangan mencari perselisihan. Tapi mencari perdamaian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kita menjalani kehidupan kita di bumi, saudara, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, dan seringkali banyak orang yang ya mungkin mempermasalahkan hidup kita, tidak suka dan tidak senang sama kita, ya. Walaupun kita mungkin sudah berbuat baik, tetap saja ada orang yang tidak baik dan tidak senang. Tetapi saudara sekalian, kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah berjalan lurus, ada orang nggak senang, itu hak mereka. Tetapi bagian kita, saudara sekalian, adalah apa? Kita punya hati yang terus-menerus mencari yang namanya perdamaian. Orang boleh memusuhi kita, tetapi kita sendiri jangan sampai ikut memusuhi orang lain. Orang boleh membenci kita, tetapi jangan sampai kita ikut membenci orang lain. Ya. Soalnya kalau orang membenci kita, kita ikut membenci, berarti kita tidak mencari perdamaian, malah justru akan semakin bermusuhan. Jadi hal yang kelima, bagaimana kita menikmati hari dalam berkat Tuhan adalah ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, hendaklah ia berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan perdamaian. Saudara, untuk mendapatkan perdamaian dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri, saudara sekalian. Ketika kita damai dengan Tuhan, akan lebih mudah kita mendapatkan perdamaian dengan orang lain. Dan kita juga bisa damai dengan diri sendiri. Maka kita akan bisa menikmati hari dalam berkat Tuhan. Kita akan bisa menikmati hari dalam rahmat Tuhan. Jadi saudara sekalian, itulah 5 hal. Ya. Ingat, setiap hari bisa menjadi hari yang baik. Bagaimana itu adalah ada di tangan kita. Jadi tergantung bagaimana kita menjalani hari-hari yang memang Tuhan berikan buat kita. Yang jelas, setiap pagi Tuhan siap mengalirkan berkat-Nya.
Setiap pagi Tuhan siap mengalirkan rahmat-Nya, dan bagian kita adalah menangkap itu rahmat Tuhan. Mengambil itu berkat Tuhan. Caranya gimana? Mulailah hari bersama dengan Tuhan. Yang kedua, jaga lidah dan jaga bibir kita. Yang ketiga, lakukan kebaikan, saudara sekalian. Jadi yang ketiga, yang ketiga menjauhi kejahatan. Yang ketiga, lakukan yang baik. Dan yang keempat, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian itu. Tuhan memberkati. Haleluya.